pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya, luar biasa sehatnya, luar biasa sukacitanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk beribadah. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Biarlah dalam ibadah pada hari ini, boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap pelayan yang melayani pada ibadah ini, biarlah ibadah kami hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami terus ya Tuhan, agar selalu menjalankan kewajiban kami setiap hari dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mau memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Come into
Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami juga mau belajar dari firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan, bahkan juga menjalankan apa yang harus kami lakukan karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk kita baca Alkitab kita ya. Saya akan bacakan ini dari Lukas 1 ayat 5 sampai 17. Lukas 1 ayat 5 sampai 17. Saya bacakan di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya, ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya. Sudah punya rencana apa untuk libur sekolah? Mau jalan-jalan atau di rumah saja? Ya, kita semua bisa punya keinginan, bisa punya rencana. Nah, kalau bikin rencana, kita bisa sendirian saja, tetapi juga bisa kita mengajak orang lain. Tapi tahu tidak, Tuhan juga punya rencana loh. Begitu cerita Alkitab yang tadi kita baca. Tuhan punya rencana besar sekali. Tuhan mau kita semua saling peduli, saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang lahir ke dunia mengasihi kita semua. Tapi sebelum Tuhan Yesus lahir, ada loh yang harus lahir duluan supaya bisa menjadi pembuka jalan. Siapa itu ya? Namanya Yohanes Pembaptis. Tuhan mengutusnya mengajak dia untuk menolong orang tua dan anak-anak saling berbaikan. Tuhan mengutusnya mengajak dia untuk menolong orang-orang yang dulunya suka yang jahat-jahat, sekarang berubah menjadi suka yang baik-baik. Tapi kan Yohanes Pembaptis juga harus lahir dan tumbuh ya. Wah, kalau begitu ajak siapa lagi? Orang tuanya. Ya, betul. Siapa mereka? Elisabet dan Zakaria. Wah, ternyata panjang juga ya rencana Tuhan. Betul, memang panjang rencana Tuhan itu. Tapi itu karena Dia benar-benar menyayangi kita. Tuhan mau kita juga ikut di dalam rencananya. Tuhan mau kita juga mengasihi. Nah, mengasihi siapa kalau begitu? Pertama, kita lihat, kita cari yang paling dekat dengan kita. Siapa? Diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita. Kita kan butuh makanan, butuh minuman untuk tumbuh.
Makanya kita makan, kita minum yang sehat-sehat, yang bergizi. Yang kedua, kita juga mengasihi siapa? Orang tua kita. Ayah dan ibu kita kan sudah bekerja supaya kita bisa tumbuh dengan sehat. Makanya itu kita mengasihi orang tua kita dengan mengerjakan pekerjaan di rumah yang kita bisa. Ketiga, kalau punya kakak adik, kita bisa mengasihi mereka juga. Kita bisa bermain bersama, belajar bersama, bekerja sama, mengerjakan tugas-tugas di rumah. Keempat, kita juga ingat, kita mengasihi guru-guru kita. Kita belajar dengan semangat bersama guru-guru kita. Kita mengerjakan tugas sekolah juga dengan gembira. Nah, lalu yang kelima, ada juga teman-teman di sekolah, ada yang di gereja, di tempat-tempat lain, bahkan juga ada keluarga besar, sepupu-sepupu, semuanya itu, dan semua orang yang kita jumpai. Kita memperhatikan mereka ketika mereka meminta bantuan dari kita. Nah, dengan begitu kita bersama-sama ikut di dalam rencana Tuhan. Nah, yuk kita ajak semuanya untuk saling mengasihi. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami yang baik sekali. Kami bersyukur kami bisa punya sekolah. Kami bisa bersekolah, kami bisa mengajar, kami bisa mendukung anak-anak kami bersekolah dengan baik. Karena itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan kami yang baik adalah juga Tuhan yang menjaga kekuatan dan kesehatan kami. Kami para siswa, para orang tua, juga para guru. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang akan rapat soal nilai. Kami percaya Tuhan memelihara hidup, kekuatan, konsentrasi, bahkan juga sukacita di dalam menjalankan rapat ini. Terima kasih, kami percaya hasilnya juga bersama-sama dengan Tuhan. Selain itu kami juga berdoa ya Tuhan untuk siswa-siswa baru, penerimaan siswa-siswa baru. Kami percaya ya Tuhan, mereka, teman-teman kami ini, anak-anak kami yang baru ini juga akan boleh menjalani kehidupan bersekolah yang baik. Sehingga semuanya bisa dilakukan dengan sukacita, dengan bersemangat. Kami boleh tumbuh dan berkembang bersama-sama. Terima kasih untuk itu semua ya Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan kami pada saat ini, untuk ibadah yang boleh kami lakukan bersama untuk menutup tahun ajaran kami ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami kembalikan diri kami, seluruh hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan saja yang memberkati kami. Kiranya kasih Allah Bapa, teladan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menemani kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.